warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti materi yang sebelumnya, yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dilihat dari pengertiannya sendiri, perkembangbiakan merupakan kemampuan suatu makhluk hidup menghasilkan individu baru yang mana sifatnya itu sama atau identik dengan induknya. Benar nggak sih? Nanti sifatnya itu sama dengan induknya. Nah, untuk mengetahui sifatnya itu bakal sama atau tidak, kita belajar pada materi yang sekarang, yaitu mengenai pewarisan sifat. Yuk, kita simak videonya. Apakah kamu pernah mengamati teman-temanmu? Nah, setelah kamu mengamati temanmu, tentunya kamu melihat bahwa kamu dan temanmu memiliki banyak perbedaan, ciri-ciri atau sifat. Seperti halnya warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, tipe perlekatan kuping telinga, dan bentuk rambut. Berikut merupakan gambaran perbedaan ciri-ciri yang tampak pada manusia. Nah, setiap ciri atau sifat yang ada pada kamu dan temanmu itu merupakan suatu bentuk warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Hukum pewarisan sifat dibagi menjadi dua, yaitu persilangan monohibrida dan persilangan dihibrida. Persilangan monohibrida contohnya yaitu ada bunga ungu yang dilambangkan dengan R besar dan bunga putih yang dilambangkan dengan R kecil. Jika keduanya disilangkan, maka akan menghasilkan keturunan bunga ungu yaitu R besar R kecil, karena bunga ungu lebih dominan terhadap bunga putih. Kemudian jika keturunan yang pertama tersebut disilangkan dengan sesamanya, maka akan menghasilkan keturunan yaitu 3 bunga ungu dan 1 bunga putih. Yang selanjutnya yaitu ada persilangan dihibrida. Nah, apakah persilangan dihibrida ini akan menghasilkan keturunan yang sama dengan persilangan monohibrida? Coba perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar kacang kapri bulat kuning dan kacang kapri keriput hijau. Kacang kapri bulat kuning, gamet yang terbentuk yaitu B besar K besar. Untuk kacang kapri keriput hijau, gamet yang terbentuk yaitu B kecil K kecil. Jika kacang kapri bulat kuning dan kacang kapri keriput hijau disilangkan, maka akan menghasilkan keturunan bulat kuning yaitu B besar B kecil K besar K kecil. Kemudian dari keturunan yang dihasilkan tersebut, gamet yang kemungkinan terbentuk yaitu ada B besar K besar, B kecil K besar, B besar K kecil, dan B kecil K kecil. Nah, jika keturunan yang pertama tersebut disilangkan dengan sesamanya, maka akan menghasilkan keturunan kedua. Coba lihat pada F2. Di situ ada keturunan kacang kapri bulat kuning 9, kacang kapri bulat hijau 3, kacang kapri keriput kuning 3, dan kacang kapri keriput hijau 1.